Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya di channel Ari Sabik. Nah, di mana teman-teman? Saya di sini ingin memperlihatkan tutorial itu teknik mengikat pancing rawai ya. Dimana saya menggunakan pancing yang bermerek beruang ya teman-teman, beruang, yaitu nomor 5 ya. Itu model pancing seperti ini ya teman-teman, 5. Nah, sementara senar yang saya gunakan kalau di sini sekitar nomor 700 ya, nomor 700, itu 700 bermerek ikan paus. Di sini saya ingin memperlihatkan teknik mengikat pancing rawai yang saya gunakan sekarang ini ya. Nah, di sini ada dua teknik. Ini saya lilitkan ya. Ada yang mengikat seperti ini ya. Ada yang mengikat seperti ini ya. Nah, untuk yang pertama teman-teman, ikatannya seperti ini ya, seperti ini. Nah, untuk teknik kedua kita menggunakan ikatan seperti ini ya teman-teman, ya, seperti ini. Tarik pakai ini karena terlalu pendek, jadi tidak ada tempat memegang ya. Memegang tempat menarik, jadi kita menggunakan tang ya untuk menarik seperti ini. Lalu kita beri panjangnya sekitar 1,5 meter ya teman-teman, sekitar 1 lepah. Nah, untuk penjelasan hasil ikatan ada dua teknik, caranya sangat berbeda ya. Nah, sementara ikatan yang seperti ini yaitu agak keras ya, fokusnya pancing tidak bermain ya teman-teman. Nah, sementara ikatan seperti ini pancing bermain. Seperti ini perbedaannya. Nah, jadi yang saya gunakan, yang saya pakai selama ini ikatan seperti ini ya teman-teman. Jadi saya tidak memakai ikatan seperti ini. Nah, yang saya gunakan seperti ini karena apa? Perbedaannya
ikatan seperti ini terlalu cepat membuat pancing berkarat ya, ikatan seperti ini. Nah, kalau ikatan seperti ini pancing bisa bertahan sampai setengah tahun ya teman-teman, sampai 6 bulan itu belum berkarat. Kalau seperti ini 2 bulan saja itu sudah harus ganti pancing ya. Di sekitar sini sudah berkarat kalau ikatan seperti ini, tapi seperti ini tidak. Makanya saya menggunakan ikatan seperti ini teman-teman. Inilah rahasianya. Oke, kita lanjut untuk mengikat kembali ya teman-teman. Saya mengikat pancing. Cara seperti ini pancing bisa bermain. Dan perbedaan tadi yang seperti ini, jika dipasangi umpan sangat keras ya teman-teman. Perbedaannya tidak terlalu bermain. Jadi ketika ikan menyentuh umpan, ini akan bergerak semua sampai ke tali batangan. Nah, sementara ini ketika ikan menggerakkan umpan, dia hanya bergerak di pancing saja. Itulah kelebihannya ikatan seperti ini yang saya gunakan teman-teman. Semoga bisa bermanfaat buat yang ingin berbagi. Nah, ini untuk tahap pertama ya, kita hanya mengikat pancing saja teman-teman. Untuk tahap keduanya kita nanti pasang pancing ini ke tali ya, tali batangan, tali kawai ya. Untuk sekarang kita masih proses pengikatan pancing ya. Nah, teman-teman lihat sendiri, ini sudah selesai ya kita untuk mengikat pancing ke nilon ya teman-teman ya. Nah, lihat sendiri sudah habis ya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk mengikat ke tali ya. Diikat ke tali, pancing yang sudah terikat dengan nilon akan dipasang ke tali, yaitu tali yang membentang panjang ya. Oke, kita lanjut. Nah teman-teman, kita lihat ini ada tali ya, tali yang saya gunakan untuk tali yang membentang ya, membentang panjang. Dan di sinilah kita ikat pancing yang telah kita ikat ya, yang seperti itu. Lalu kita ikat di sini. Nah, inilah yang disebut batangan tempat pancing. Nah, oke teman-teman, tali yang saya gunakan buat batangan tempat mengikat nilon ini, tali ini berukuran nomor 3 ya teman-teman.
nomor 3 tali yang saya gunakan. Nah, sebagian ada juga yang menggunakan tali nomor 4 ya. Sedikit saya jelaskan teman-teman. Perbedaan dari tali nomor 4 dan nomor 3 itu ada perbedaan. Perbedaan pertama, orang yang menggunakan tali nomor 4 agak besar daripada nomor 3 ya. Agak besar daripada. Nah, yang dihindari daripada memakai tali kecil, mereka itu menggunakan nomor 4 karena takut kalau sangkut begitu ditarik tidak mudah putus kalau nomor 4. Nah, kalau tali yang seperti saya gunakan, kadang jika dimakan oleh ikan yang terlalu besar, kadang dia memang putus ya. Cuman cara tangkapnya memang beda, yang nomor 4 dengan nomor 3 itu beda. Saya lebih suka memakai nomor 3 ya teman-teman. Cara tangkapnya sangat sangat jenius begitu, tidak terlalu dihindari oleh ikan ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Untuk ukuran saya gunakan itu ya, saat ini teman-teman, saya ukur dulu dari ujung sekitar 15 depa saya, atau sekitar 25 meter ya teman-teman. Oke, 1 2 teman. Nah, setelah saya ukur sekitar kurang lebih 15 atau 17 depa ya teman-teman. Nah, lalu kita cara mengikatnya ke tali nilon ini seperti ini ya teman-teman. Kita putar sedikit hingga tali itu terurai sedikit ya teman-teman, hingga membuahkan lubang seperti ini. Nah, lalu kita masukkan ujung nilon ya teman-teman, ujung nilon seperti ini. Setelah itu kita simpul ya ujung nilon ini seperti ini ya teman-teman. Nah, kita ikat simpul seperti ini teman-teman. Nah, ikat simpul, lalu kita ambil seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, kita ikat seperti ini ya. Oke, kita ikat seperti ini teman-teman. Nah, hingga kita mengencang nilon yang sudah kita lilit seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita lilit lagi seperti ini ya teman-teman, dua kali lilitan ya. Nah, 2 kali lilitan hingga tidak terbuka ketika dimakan ikan ya. Meskipun itu ikan besar, ikan pari gimana, itu tidak akan mudah terlepas ya. Nah, seperti ini teman-teman, kita kencang sekuat itu. Nah, setelah itu kita menggunakan timah berukuran seperti ini ya teman-teman. Ini ada 1 buah timah yang kita sudah gunting sebesar ini. Nah, lalu timah ini berguna kita lengket, kita simpan di sini ya. Lalu kita jepit menggunakan tang ini hingga rapat dan tidak terbuka teman-teman. Nah, seperti ini ya. Gunanya timah ini untuk pemberat ya, pemberat, sehingga ketika kita membuang atau memasang rawai ini akan cepat membawa tali ini nyampai ke dasar ya teman-teman. Oke. Nah, setelah itu kita sangkutkan seperti ini ya teman-teman. Kita sangkut seperti ini. Oke.
Nah, untuk ukuran antara pancing ini teman-teman, saya punya ukuran tersendiri dari teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang lain ada yang menggunakan jarak itu menurut menurut feeling mereka ini sudah pas. Nah, sedangkan yang saya gunakan ini sekitar, kalau di meter sekitar 4,5 meter ya teman-teman. Jadi saya hanya menggunakan depa saja, yaitu kami menyebutnya dengan depa seperti ini ya teman-teman, sekitar 3 depa, sekitar 3, 1 2 3. Nah, setelah 3 kita lilit kembali ya teman-teman, lilit. Kita ambil satu lagi seperti ini ya. Nah, kita putar sedikit sehingga terlihat satu sisi untuk memasukkan nilon lagi ya. Nah, lalu kita simpul seperti ini teman-teman. Kita ikat simpul ujung nilon. Nah, lalu kita lilit seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Aduh, simpulnya terlepas ya. Nah, setelah tersimpul teman-teman, kita ikat kembali seperti tadi ya. Nah, seperti ini. Lalu kita kencang ya, kencang, sekencang-kencangnya. Nah, setelah itu kita lilit 2 kali teman-teman ya. Nah, seperti ini. Baru kita rapatkan ya lilitan tadi seperti ini teman-teman. Nah, kita tarik sekuat kita, lalu dilengketkan lagi seperti ini timahnya ya. Nah, inilah hasil pembuatan rawai. Pembuatan rawai yang saya buat ya teman-teman, yang saya pakai selama ini, yang telah membuahkan hasil seperti teman-teman yang lihat di video saya. Seperti ini ya. Nah teman-teman, lihat ini tinggal beberapa mata pancing lagi ya yang akan di Nah teman-teman, ini pancing terakhir kita ikatkan di sini. Nah teman-teman, ini sudah selesai ya
pancing terakhir kita ikat di sini seperti ini. Nah, di sini saya ingin jelaskan sedikit ya teman-teman tentang kenapa di penghujung rawai saya kasih jarak itu dari pancing sampai 15 depah atau 25 meter ya teman-teman. Itu yang dikhawatirkan ketika kita memberi jarak dari pancing itu ke jangkar terlalu pendek teman-teman. Sudah jadi pelajaran buat saya, sudah seringkali terjadi ketika saya menggunakan jarak pendek dari pancing ke jangkar itu selalu putus ketika ada yang ikan-ikan makan di pancing pertama dekat jangkar ya. Jadi makanya saya membuat jarak yang lebih jauh daripada yang jadi pengalaman saya ya teman-teman. Saya buat sekitar 15 depah yaitu 25 meter ya teman-teman. Nah, ini saya sudah kasih 15 depah untuk ujung terakhir dan ujung pertama juga seperti itu ya. Nah, sekarang inilah teman-teman hasil pembuatan rawai, mata pancing rawai yang saya buat ya. Untuk itu saya berbagi pengalaman kepada teman-temannya. Mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang juga beraktivitas merawai, ataupun ketika saya juga melihat tutorial dari teman-teman, mungkin kita bisa berbagi. Yuk, terima kasih atas kunjungan teman-teman untuk bisa menikmati video-video saya. Terima kasih.